Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial soal aturan Capres-Cawapres menjadi topik hangat yang diperdebatkan malam tadi. 3 calon presiden menyampaikan argumentasi mereka masing-masing di debat. Debat perdana sudah berjalan. Sejumlah momen menarik muncul, salah satunya adalah soal putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Isu ini pertama kali terlontar saat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan tanggapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi perbincangan publik. Prabowo menjawab akan selalu menegakkan konstitusi. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Tak hanya Ganjar, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mempertanyakan perasaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal munculnya permasalahan etika dalam pencalonan di Pilpres 2024. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Asyari mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar apa-apa terkait isi dari debat seluruh capres. Menarik atau tidaknya debat perdana ini, bagi Hashim hal itu hanya bisa dinilai oleh masyarakat. Hashim meyakinkan format debat selanjutnya akan menggunakan format debat yang sama, yaitu terdiri dari 6 segmen. Segmen 2 hingga segmen 4, pertanyaan oleh panelis, dan segmen 4 hingga segmen 5, pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing capres. Nah, soal debatnya ini menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa. Segmen 2, 3, 4, dan 5 boleh dikatakan full pertanyaan. Hanya saja kan pembagiannya tadi yang segmen 2 dan 3 rumusan pertanyaan disiapkan oleh panelis. Tapi yang 4 dan 5 boleh dikatakan itu murni pertanyaannya masing-masing capres. Dan model seperti ini atau format seperti ini juga akan kita gunakan untuk debat selanjutnya. Debat selanjutnya gimana nih, Pak? Tanggal 22 Desember 2023. Lokasinya? Belum ada informasi dari grup televisi yang akan menjadi yang menyiarkan debat ini. Debat perdana yang berlangsung malam tadi dinilai Komisi Pemilihan Umum berjalan lancar. KPU kini tengah menyiapkan debat kedua yang akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.